Kalau kita melihat kepada perjalanan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat betapa dengan kekuatan iman yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya menjadi manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang paling mulia, yang dicatat dengan tinta emas di dalam sejarah peradaban umat manusia. Marilah kita membaca sirah nabawiyah, kita membaca sejarah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku sejarah, seperti contoh kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, atau seperti kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Fiqhus Sirah, atau kitab yang dikarang oleh Sa'id Ramadan Al-Buti dengan judul kitabnya Sirah Nabawiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan iman menguasai dunia. Malangnya kita kaum muslimin, malangnya kita hari ini, umat Islam seperti tidak pede dengan Islamnya, seperti tidak percaya diri dengan imannya, seperti gamang dengan agamanya, tidak memiliki kekuatan, tidak percaya diri dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Kita hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak mungkin kita katakan sebahagian besar kita, marilah kita katakan separuh dari kita, umat Islam kita lihat hari ini kaum muslimin tidak percaya, tidak pede, ragu, bimbang dengan agamanya. Inilah yang kita lihat, bahkan sampai hari ini umat Islam dipermainkan oleh umat-umat yang lain. Umat Islam seperti diadu domba oleh umat-umat yang lain. Umat Islam dipecah belah oleh umat-umat yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari Ramadan kita belajar, marilah kita meningkatkan keimanan kita. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita sedih. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah katakan, janganlah engkau galau, janganlah engkau sedih. Engkau adalah manusia kelompok golongan yang paling tinggi, jikalau kalian adalah orang-orang yang termasuk orang-orang beriman. Yang kedua, Ramadan dan Idul Fitri mengajarkan kepada kita tentang makna ketaatan. Makna ketaatan, makna kepatuhan, dan makna ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan kita sudah biasa beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, madrasahnya kita sudah ditempa, dididik, dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siangnya kita berpuasa, di malamnya kita qiyamul lail. Di siangnya kita membaca Al-Quran, di malamnya kita berzikir. Di siangnya kita solawat, di malamnya kita bersedekah, dan seterusnya tanpa henti kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak angku-angku, kaum muslimin dan kaum muslimat, kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ketaatan kita kepada Allah itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Sebuah kebutuhan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita taat kepada Allah merasa karena kita wajib melakukan itu, tapi karena kemudian kita memang butuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kita karena kita butuh kepada Allah. Membaca Al-Qur'annya kita karena kita butuh kepada Allah. Zikirnya kita karena kita butuh kepada Allah. Sedekah, infak, salawat, doanya karena kita butuh kepada Allah. Inilah yang Ramadan ajarkan kepada kita. Patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nilai-nilai ketundukan ini
kita praktekkan walaupun selepas Ramadan nanti, maka barangkali tidak akan pernah lagi kita melihat umat Islam, kaum muslimin, bahkan kaum muslimat yang bermaksiat kepada Allah. Karena hatinya, dirinya, fikirannya dan perasaannya sudah sibuk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita lihat lagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita lihat lagi lidahnya berdusta kepada sesama karena lidahnya sudah disibukkan dengan membaca Al-Quran. Tidak kita lihat lagi kaum muslimin yang tangannya kemudian membuat perbuatan dosa, mencuri atau yang lainnya, karena tangannya sudah disibukkannya, digunakannya untuk bersedekah dan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita lihat lagi kaki kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah, karena kakinya sudah disibukkan untuk melangkah ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketundukan ini Al-Quran sampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk sebuah negeri kemudian bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat, akan dibukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan khutbah kita di khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan tidak akan banyak menghabiskan waktu kita. Tadi kita sudah sampaikan dua spirit yang diajarkan Ramadan yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tingkatkan keimanan kita. Marilah kita tingkatkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dua spirit ini menghantarkan kita pribadi-pribadi, kelompok atau golongan atau bahkan agama yang kemudian akan memiliki kejayaan dan kebangkitan di masa-masa yang akan datang. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Terakhir, khatib ingin menyampaikan selamat Aidul Fitri kepada jemaah sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita insyaallah mudah-mudahan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas ini, marilah kita kemudian mempraktekkan atau melakukan yang diajarkan oleh agama kita. Kita sebagai anak mari datangi orang tua kita, meminta maaf bersalaman kepada orang tua kita. Kita sebagai istri mari datangi suami kita. Kita sebagai kemenakan mari datangi mama kita. Kita sebagai cucu mari datangi kakek dan nenek kita, meminta maaf bersalaman kepadanya sebelum kita bersalaman dengan orang-orang yang lain. Bapak, ibu-ibu, kemudian juga diajarkan kita meminta maaf, meminta kerelaan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, alhamdulillah kita kesempatan hadir bersama dengan orang tua kita. Kaum muslimin yang lain, saudara-saudara kita bahkan tidak sempat pulang bertemu dengan orang tuanya. Kita yang berhadir dengan orang tua kita, mari datangi orang tua kita, minta kerelaannya. Kalau orang tua kita masih hidup, adapun kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kemudian datangi kuburannya, ziarah ke kuburnya, doakan dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan Allah tempatkan dia di tempat yang layak di sisinya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, inilah barangkali penyampaian khutbah khatib di khutbah Aidul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kita akhiri kemudian khutbah Idul Fitri kita ini dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita tundukkan pandangan kita, berharap kita, bermunajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qarib mujibu da'wat amin amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى إنك على ما تشاء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتصبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتهليلنا وترويحنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا مجيب السائلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.